told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo Jo, balik lagi sama Goreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Di video ini Mimin mau ngelanjutin lagi nih pembahasan alur cerita Donghua BTTH versi novel part ketiga. Buat teman-teman lama pasti tahulah ya apa yang mau Mimin sampaikan. Tapi buat teman-teman yang baru gabung, Mimin ingetin, karena di dalam video ini adalah alur cerita yang Mimin rangkum dari novel. Jadi kemungkinan alur ceritanya bakalan sedikit beda sama alur cerita versi Donghua nantinya. Tapi inti ceritanya pasti tetap sama kok. Buat yang nanya kira-kira keluar di episode berapanya? Kira-kira episode 48 ke atas lah ya. Sedangkan untuk animasi juga pasti berbeda, karena belum rilis juga dari pihak studionya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin simak dulu spoiler part 2 sebelumnya, supaya kalian nggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Sampai sini Mimin rasa kalian sudah paham ya isi di dalam video nantinya. Oke lah, jangan lupa subscribe, nyalain juga tombol notifikasinya, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Di part 2 kemarin, kita udah ngebahas gimana cara Xiaoyan untuk merekrut 3 pemimpin faksi di sudut hitam untuk bergabung dengan aliansi Gerbang Xiao. Sehingga saat ini Xiaoyan setidaknya memiliki pasukan untuk mempersiapkan diri menyerang Sekte Yunlan. Setelah melakukan rapat singkat mengenai tugas ketiga pemimpin faksi di kota Feng, mereka lantas segera meninggalkan aula rapat. Tempat yang tadinya sangat ramai kini terlihat sangat sepi. Xiaoyan juga menghela nafas lega. Xiaoli perlahan menghampiri Xiaoyan. Dia juga mengajaknya untuk berbicara empat mata. Meskipun ketiga faksi di wilayah sudut hitam sudah bersedia bergabung dengan Gerbang Xiao, tapi Xiaoli masihlah memiliki kekhawatiran akan pemberontakan, sehingga dia meminta Xiaoyan untuk terus mengawasi gerak-gerik ketiga faksi tersebut. Xiaoyan justru tertawa mendengarkan ketakutan kakaknya. Dia bilang, selama ada Medusa, maka ketiga pemimpin faksi itu tidak akan berani memberontak. Jelas ucapan Xiaoyan seketika mengejutkan Xiaoli. Dia tidak menyangka wanita yang selalu mengikuti Xiaoyan adalah Ratu Medusa, pemimpin ras ular dari gurun pasir. Pada dasarnya nama Ratu Medusa tidak asing lagi di telinga Xiaoli. Saat itu dia dan Xiaoding pernah mendirikan markas di pinggir gurun pasir, sehingga nama Ratu Medusa jelas sangat familiar untuknya. Seorang wanita berdarah dingin, bahkan hampir seluruh praktisi di wilayah kerajaan Jiama takut kepadanya. Sehingga dengan adanya Medusa di pihak mereka saat ini, Xiaoli terlihat semakin percaya diri untuk segera menyerang Sekte Yunlan. Tanpa sengaja mendengarkan percakapan mereka berdua membuat Medusa terlihat kesal kepada Xiaoyan. Dia berkata, "Kamu ingin aku membantumu melawan Yunsan? Kenapa aku harus menuruti kemauanmu? Yunsan saat ini juga merupakan elit Douzong. Aku tidak ingin memprovokasi lawan yang kuat." Xiaoyan melambaikan tangannya dan tersenyum kepada Ratu Medusa. "Kita telah memiliki kesepakatan sebelumnya. Kamu tidak bisa menolak permintaanku di saat seperti ini. Apakah kamu ingin melanggar kesepakatan yang telah kita buat?" Mendengarkan hal itu jelas kembali membuat Medusa merasa kesal. Dia seolah-olah telah ditipu untuk kesekian kalinya oleh bocah ini. Xiaoyan dengan sangat tenang kembali menjelaskan kalau Medusa hanya perlu mengawasinya dari kejauhan. Jika dibutuhkan, dia barulah akan meminta bantuannya. Mendengarkan hal ini, Medusa tidak berkata apapun lagi. Dia segera menghilang meninggalkan tempat tersebut. Xiaoli terlihat heran melihat tingkah laku Ratu Medusa. Bahkan dia dengan serius menatap ke arah Medusa menghilang. Sampai akhirnya dia berkata kepada Xiaoyan, "Saudara ketiga, sepertinya wanita itu tidak bisa diandalkan." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Aku pada dasarnya tidak pernah menaruh harapan kepada Ratu Medusa. Dia memiliki karakter yang sangat arogan, sangat sulit untuk dikendalikan.
Tapi jika bukan karena dirinya memiliki kesepakatan dengan Ratu Medusa, maka kemungkinan sampai detik ini Medusa masih mengikutinya dengan niat membunuh. Ucapan Xiaoyan kembali membuat Xiaoli bingung. Tanpa adanya bantuan, mereka pastilah sangat sulit untuk menghadapi Yunsan. Terlebih lagi, Yunsan adalah kartu andalan Sekte Yunlan. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Yunsan, maka Sekte Yunlan akan terus berdiri di wilayah kerajaan Jiama. Xiaoyan meminta kakaknya untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Yunsan akan menjadi urusannya di masa depan. Kemudian dia kembali memasuki ruangan dan duduk di sebuah kursi pemimpin aliansi Gerbang Xiao. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti. Balas dendam bukanlah persoalan yang mudah. Jika dia memiliki kekuatan, menghancurkan Sekte Yunlan tidaklah menjadi masalah. Tapi apa kenyataannya? Dia saat ini tidak memiliki kartu andalan yang benar-benar bisa membuatnya menghancurkan sekte tersebut. Meskipun kekuatannya saat ini telah meningkat drastis dari beberapa tahun sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, Sekte Yunlan masihlah memiliki Yunsan, seorang elit Dozong. Tapi ketika Xiaoyan sedang memikirkan hal ini, dia tanpa sengaja melihat cincin hitam di jarinya. Kebahagiaan segera memenuhi hati Xiaoyan. Dia hampir lupa bahwa dia masihlah memiliki Yao Lao. Di masa jayanya, Yao Lao berada di puncak Dozon. Meskipun saat ini dia hanya dalam bentuk tubuh jiwa, tapi kekuatannya masihlah mampu menandingi elit Dozong. Oleh sebab itu, jika Xiaoyan bisa membangunkan gurunya, semua masalahnya pasti akan ada jalan keluar. Selain itu, Xiaoyan saat ini sudah memiliki 2 api surgawi di tubuhnya. Hal itu memungkinkan Xiaoyan untuk membantu Yao Lao memperbaiki tubuh yang bisa menopang kekuatan rohnya. Setelah Yao Lao berhasil dibangkitkan, kekuatannya pasti akan kembali ke puncaknya. Dan pada saat itu tiba, ahli Dozong seperti Yunsan bukanlah tandingan Yao Lao. Tapi saat ini hal yang harus dia lakukan adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Xiaoyan kembali menghampiri Xiaoli. Dia meminta Xiaoli untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Dikarenakan kota Fang memiliki beberapa toko obat yang cukup terkenal di wilayah sudut hitam. Dengan senang hati, Xiaoli menerima permintaan Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menuliskan beberapa bahan obat yang saat ini dia butuhkan. Setelah kepergian Xiaoli, Xiaoyan masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia kemudian mengeluarkan beberapa bahan obat dari cincin penyimpanan milik Han Feng dan bertujuan membuatkan pil pemulihan kekuatan roh untuk menepati janjinya kepada Hai Bodong sebelum dia kembali ke wilayah kerajaan Jiama nantinya. Meski di masa lalu Xiaoyan tidak memiliki kemampuan untuk membuat pil ini, tapi setelah dirinya terkubur di dalam tanah selama 2 tahun, serta memiliki 2 api surgawi di dalam dirinya, Xiaoyan dengan sangat percaya diri mampu menciptakan pil pemulihan kekuatan roh. Sebuah kuali obat berwarna merah juga terlihat muncul dari cincin penyimpanan. Pada dasarnya, kuali ini bukanlah milik Xiaoyan, tapi milik almarhum Kaisar Obat Han Feng. Segala jenis bahan obat dan alat-alat untuk menciptakan sebuah pil tersimpan rapi di cincin penyimpanannya. Xiaoyan segera memfokuskan diri setelah membaca gulungan resep pil pemulihan kekuatan roh. Satu demi satu bahan obat memasuki kuali penempaan. Hanya butuh waktu yang singkat. Semua bahan obat berubah menjadi cairan berwarna ungu dan perlahan-lahan mengumpul membentuk sebuah bulatan. Bersama dengan suhu di ruangan mulai kembali normal, pil berwarna ungu dengan energi yang cukup kuat akhirnya terbentuk. Di sisi lain, Xiaoli mulai melakukan misinya untuk mencari bahan-bahan obat sesuai dengan permintaan Xiaoyan. Satu demi satu tempat lelang dia datangi. Waktu berlalu 1 hari, acara lelang yang terus-menerus diadakan di kota Fang menarik ribuan orang mendatangi kota ini. Xiaoyan dengan sangat santuy melihat ribuan orang memenuhi beberapa tempat lelang. Tidak lama, Xiaoli menghampirinya dan membawa beberapa bahan obat yang sebelumnya Xiaoyan butuhkan. Xiaoyan menghela nafas lega mendengarkan kabar baik dari kakak keduanya ini. Dia tidak menyangka bahan-bahan obat yang sangat langka yang dia butuhkan bisa dengan mudah didapatkan di wilayah sudut hitam. Tapi ketika Xiaoyan tengah kegirangan, Xiaoli tiba-tiba berbisik di mana mereka memiliki beberapa masalah hari ini. Kegiatan lelang yang dilakukan di kota Fang telah menarik banyak faksi di wilayah sudut hitam. Bahkan ada beberapa faksi yang dulunya anggota dari aliansi hitam juga kembali datang ke kota ini. Bahkan dikabarkan, tetua emas dan perak juga akan menghadiri acara lelang.
Tapi Xiaoyan dengan sangat santuy menanggapi hal tersebut. Dia berpesan kepada Xiaoli untuk memastikan acara lelang di kota Feng berjalan dengan lancar. Sementara tetua emas dan perak akan menjadi urusannya. Beberapa saat kemudian, sebuah suara gong bergema di aula lelang. Semua orang yang tadinya bergerumun dan saling berbisik menjadi diam secara bersamaan. Xiaoli perlahan muncul dari dalam ruangan menghampiri seluruh pengunjung lelang. Xiaoli tersenyum, suaranya sangat tegas dan lantang. Namaku adalah Xiaoli. Hari ini adalah pertama kalinya Gerbang Xiu membuka acara lelang di kota Feng. Tatapan semua orang lantas tertuju kepada Xiaoli setelah mendengarkan kata-kata barusan. Mereka bertanya-tanya, apakah dia adalah pemimpin Gerbang Xiu, aliansi yang baru dibentuk tetapi sudah memiliki nama di beberapa wilayah sudut hitam. Tiba-tiba emas dan perak memasuki ruangan. Suara mereka bergema secara bersamaan. Biarkan pemimpin sejati mengungkapkan identitasnya. Jika kamu memang pemimpin Gerbang Xiu, maka lelang hari ini cukup sampai di sini. Hanya seorang doang, tapi ingin menguasai kota Feng. Han Feng mungkin tewas di tangan Xiaoyan, tapi bukan berarti orang sepertimu layak menduduki kota ini. Ucapan kedua saudara ini jelas memprovokasi tempat ini. Bahkan Xiaoli segera menunjukkan ekspresi serius melihat kemunculan mereka. Tapi tidak lama, Xiaoyan menunjukkan diri di tengah-tengah aula. Dia berkata, "Sejak Han Feng tewas di tanganku, apa yang salah jika aku menduduki kota ini?" Kemunculan Xiaoyan jelas mengejutkan dua saudara emas perak. Bahkan yang awalnya mereka terlihat sangar kini berubah menciut. Tapi mereka masih berusaha untuk memprovokasi tempat tersebut. Kota Feng adalah markas besar aliansi hitam. Meskipun Han Feng sudah tewas, kami anggota dari aliansi hitam masihlah memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia menatap tajam ke arah dua saudara emas dan perak. Han Feng sudah tewas. Aliansi hitam juga sudah dibubarkan. Pemenang adalah raja. Menjadi pemenang, aku memiliki hak atas segala sesuatu di kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa mencoba merebutnya. Suasana semakin memanas setelah Xiaoyan melontarkan kata-kata ini. Bahkan tetua emas dan perak juga mulai serius menanggapi hal ini. Bocah ingusan, apakah kamu tidak tahu jarak antara langit dan bumi? Apakah kamu berpikir bisa mendominasi di wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Tanpa adanya Susian, apa yang saat ini kamu bisa lakukan? Sambil mengatakan hal ini, kedua saudara emas perak melepaskan aura dosi yang sangat kuat. Tapi ketika nyaris terjadi baku hantam, bahkan kondisi juga mulai ricuh, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kedua rekan lama, kalian mungkin tidak akan beruntung hari ini. Ketua Sekte Angin, Ketua Sekte Singa, dan Ketua Sekte Luo terlihat muncul di aula lelang. Tiga faksi besar yang saat ini bergabung dengan aliansi Gerbang Xiu. Xiaoyan kembali angkat bicara. Hari ini adalah hari lelang pertama Gerbang Xiu. Siapapun yang berani mengacau, maka akan dianggap musuh. Saudara emas perak tertawa mendengarkan ucapan Xiaoyan. Hari ini tidak ada Susian di tempat ini. Lalu apa yang kamu bisa lakukan? Xiaoyan tidak membalas ucapan kedua orang ini. Dia hanya tersenyum. Dan beberapa saat kemudian, Ratu Medusa muncul di belakangnya. Tawa senyum di wajah emas dan perak berubah dingin. Mereka sadar di samping Xiaoyan adalah praktisi elit Dozong. Sialan, bukankah wanita ini ingin membunuh Xiaoyan? Tapi kenapa kali ini dia muncul untuk membantunya? Meski saudara emas perak tidak takut untuk melawan praktisi elit Dozong, tapi mereka masihlah memiliki ketakutan kepada elit Dozong di level tertentu. Sehingga melihat aura energi yang dipancarkan Medusa jauh lebih kuat dari Susian, mereka berdua hanya bisa terdiam dan tidak bertindak apapun. Xiaoyan lantas tersenyum melihat wajah kedua saudara ini. Dia kemudian bertanya, "Kalian berdua, apakah sekarang Gerbang Xiu memiliki kualifikasi untuk menguasai kota Feng?" Secara bersamaan dengan Xiaoyan bertanya, sebuah suara dari belakang emas dan perak tiba-tiba terdengar. Tetua emas dan tetua perak. Kota Feng adalah markas aliansi hitam. Selama kalian memberikan perintah, pasukan kami siap melenyapkan anggota Gerbang Xiu dalam waktu setengah hari. Orang ini pada dasarnya tidak mengetahui siapa wanita di samping Xiaoyan, sehingga dia dengan sangat percaya diri mengatakan hal tersebut. Ucapan ini semakin membuat wajah tetua emas dan perak menjadi pucat. Dia berbalik dan menghampiri sosok praktisi yang mengucapkan hal tersebut. Anak bodoh, Han Feng tewas di tangan Xiaoyan.
Mereka secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Sejak kapan kamu berani berbicara seperti ini? Xiaoyan tersenyum setelah mendengarkan ucapan tetua emas dan perak kepada anak buahnya. Xiaoyan sadar setelah kejadian ini, bahkan ribuan praktisi ada di kota ini dan mengetahui kejadian ini, maka sebentar lagi reputasi aliansi Gerbang Xiao pasti akan meningkat tajam. Tatapan Xiaoyan kembali tertuju kepada dua saudara emas dan perak yang ingin meninggalkan ruangan lelang. Dia berkata, "Teman-teman sekalian, kita lanjutkan acara lelang. Kejadian barusan hanyalah sebuah lelucon." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan bergegas melangkah dan meninggalkan panggung lelang. Xiao Li terlihat mengangguk kepada Xiaoyan. Setelah itu dia tersenyum kepada seluruh pengunjung lelang dan acara lelang pun dimulai. Nah guys, begitulah alur cerita series Donghua Ball Truck the Heaven versi novel part 3-nya. Gimana? Jelaskan dan seru nggak penjelasan yang Mimin berikan? Pasti seru ya kan? Di part 4 nantinya kita akan bahas gimana Xiaoyan membangunkan Yalou setelah 2 tahun tertidur panjang. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.